Halo semuanya, salam jumpa lagi dengan saya. Cuman kali ini kita ketemunya tidak di sekolah, tapi kita akan melakukan yang namanya long distance pembelajaran. Ya, bagaimana keadaan kalian? Semoga semuanya tetap sehat selalu ya. Baik, langsung saja kita akan membahas materi kita yang sebenarnya sudah saya sampaikan di awal mengenai Pascal. Nah, metode kita hari ini nanti silakan nanti menyaksikan video ini sambil mempraktekkan. Ya, jadi learning by doing. Jadi sekali lagi silakan disaksikan dengan cermat, kemudian sambil dipraktekkan. Untuk kali ini tidak perlu menggunakan aplikasi dulu yang diinstal, tapi cukup menggunakan browser. Nanti bisa di running secara online. Ya, baik, silakan buka browser. Ini saya menggunakan Firefox, silakan bisa Chrome, bisa yang lain, pokoknya browser. Kemudian alamatnya adalah ini. Oke ya, ini alamatnya tutorialspoint.com. Oke. Kalau sudah, silakan di enter. Oh ya, ini kalau kursornya muncul double-double, silakan diabaikan aja. Itu karena efek saya menggunakan magnifier tadi. Oke, jadi ini tampilan dari Tutorials Point. Di sini tempat kita ngetik perintah bahasa Pascal. Nanti di sebelah sini akan muncul outputnya, ya. Jadi ini untuk ngetiknya, layar editornya, kemudian nanti outputnya akan muncul di sini. Bagi yang menggunakan handphone, silakan disesuaikan sendiri. Mungkin kalau merasa terlalu besar bisa diperkecil dan sebagainya, silakan menyesuaikan sendiri. Bisa diatur juga ini untuk posisi jendelanya. Nah, ini kalau mau atas dengan bawah, ini kanan dan kiri, ini untuk menutup ya dan sebagainya. Ini untuk layar outputnya saja. Oke, baik, itu kurang lebih. Kita akan langsung aja mulai. Saya zoom aja ya. Oke. Jadi begitu kita buka alamat ini, maka akan langsung muncul template-nya, istilahnya template-nya. Baik, saya hapus saja, nanti kita akan coba ketik dari awal. Oke, ini sedikit review dari pertemuan kita yang pertama mengenai struktur bahasa Pascal, ya, karena sekali lagi bahasa pemrograman itu pasti akan menggambarkan yang namanya algoritma. Maka di sini awal kita bisa ketik begin, ya, yang menunjukkan awal dari sebuah algoritma di dalam bahasa Pascal. Lalu setelah itu berakhir dengan n titik. Nah, n titik. Oke ya. Ini strukturnya. Nah, di dalam sini nanti itu adalah perintah-perintahnya. Kita kepingin program ngapain? Oh, ingin output, oh, pingin input, atau kepingin proses. Nah, silakan nanti di dalam sini. Oke ya, yang pertama dulu kita pernah bahas yang namanya output. Output dalam bahasa Pascal menggunakan perintah ada yang namanya write, ya, atau menulis dalam bahasa Inggris. Strukturnya write, kemudian dalam tanda kurung, kemudian tanda petik. Nah, petik tunggal. Petik tunggal. Ada petik tunggal buka dan petik tunggal tutup. Kemudian titik koma. Nah, di dalam tanda petik inilah kita akan mengetikkan apapun yang ingin kita tampilkan. Contoh, saya ingin menampilkan tulisan yang umum ya, halo dunia. Halo dunia. Nah, maka di sini ada perintah tampilkan tulisan halo dunia. Maka kalau nanti kita running, kita jalankan, pasti akan muncul tulisan halo dunia. Caranya untuk merunning adalah ini, execute. Oke ya, saya klik execute. Nah, lalu di sebelah kanan, nah ini muncul output yang sudah kita ketik tadi. Oke ya, jadi itu caranya.
Contoh kalau misalnya ada kekeliruan, contoh di sini tanda petiknya lupa ya. Terus saya execute lagi. Maka yang terjadi error. Ya, tidak bisa muncul karena ada kekeliruan dalam penulisan. Jadi sekali lagi saya mengingatkan, hati-hati. Bahasa pemrograman sangat sensitif dengan tanda baca. Ya, jadi hati-hati untuk mengetikkan, jangan sampai ada yang kelupaan, karena kelupaan dikit pasti akan error. Oke ya, itu output. Nah, kemudian ada lagi contoh yang berikutnya, temannya write. Nah, ada lagi yang namanya writeLn. Atau write lagi dulu. Kemudian di sini misalnya selamat pagi. Ya, write halo dunia, kemudian write selamat pagi. Saya execute, saya jalankan. Munculnya seperti ini. Benar, ada dua output, tapi dia jadi satu baris, dempet. Halo dunia, kemudian selamat pagi. Nah, itu karena kalau menggunakan perintah write, ya dia akan terus nyambung terus, ya nyambung dan seterusnya. Kalau ingin ganti baris, maka ada perintah output yang mirip dengan write, yaitu namanya writeLn. Contoh di sini akan saya tuliskan sehat selalu. Nah, tetapi tidak hanya seperti ini saja. Coba ya, ini saya jalankan. Kemudian hasilnya tetap dempet. Itu karena prinsipnya adalah dia akan cetak tulisan dulu. Jadi dia akan menampilkan tulisan ini dulu, baru dia ganti baris. Ya, jadi kalau ini saya ubah, misalnya ini saya jadikan write ya, atau di aja nggak apa-apa. Ini aja, ini saya ganti menjadi writeLn. Nah, maka artinya secara logika akan dari baris pertama dulu ya. Dari baris pertama akan muncul tulisan halo dunia. Ya, muncul halo dunia. Kemudian setelah itu, karena dia perintahnya write, maka teks berikutnya itu akan muncul di sampingnya sini. Karena di sini write, jadi kursornya akan standby di sini. Sehingga pada saat ada teks berikutnya, tulisan selamat pagi ini, dia akan muncul di samping kanannya ini. Sehingga jadi seperti ini. Nah, ya. Dempet setelahnya tulisan halo dunia. Nah, tetapi di sini selamat pagi sekarang dia adalah writeLn. Maka setelah muncul tulisan selamat pagi, kursor akan ganti baris. Ya, jadi sekali lagi karena di sini adalah writeLn, maka setelah muncul tulisan selamat pagi, kursor akan ganti baris, baru dia akan menampilkan tulisan berikutnya. Maka ini nanti kalau saya klik execute, yang terjadi adalah tulisan sehat selalu akan pindah ke bawah. Oke ya, kita coba. Nah, seperti itu. Ya, jadi jangan sampai keliru. Memang kadang-kadang kekeliruannya terjadi, atau sering kelirunya itu di sini writeLn, maka ini pasti ada di bawah. Ini juga sama. Di sini writeLn, maka tulisan selamat pagi pasti ada di bawahnya halo dunia. Salah. Ya, tetapi istilahnya writeLn ini justru akan justru bisa akan berpengaruh terhadap teks yang berikutnya, yang setelahnya. Jadi bukan pada teks ini sendiri, tetapi pada teks yang berikutnya. Oke ya, itu prinsip mengenai output, yaitu ada write dan ada writeLn. Satu lagi sebagai contoh, misalnya di sini saya tambah writeLn titik koma tanpa ada tulisan apa-apa. Kalau saya jalankan, akan memberi jarak. Ada jarak di antara kita. Ya, oke, baik, kurang lebih itu sebagai pengantar dulu. Ini sekaligus sebagai review untuk yang sebelum-sebelumnya, untuk menyegarkan kembali. Ini yang paling dasar. Itu ya. Struktur ada bikin, ada end, di dalamnya ini adalah perintah-perintahnya. Kemudian hati-hati, sangat sensitif dengan tanda-tanda baca. Write dan writeLn itu untuk output, yaitu untuk output.
Oke, saya kira itu untuk video yang pertama ini. Nanti kita akan lanjut ke video yang berikutnya mengenai variabel dan tipe data. Oke, terima kasih.